Oke teman-teman, kembali lagi sama gue di Ceker Podcast. Dan kali ini gue udah bersama Sabi. Kita berdua pengen ngebahas soal apa namanya, kelucuan pengendara-pengendara Vespa nih. Zaman now. Zaman now, Iya. kita nggak bahas Vespa-nya secara brand ya, Iya. karena we respect lah. Mm-mm. Vespa itu kita respect banget, karena kita pun Vespa user Sebelumnya Vespa at that user. time lah ya. Dan nggak menutup kemungkinan kedepannya kita bakal jadi Vespa user lagi Iya. kan. Jadi ya menurut gua kita respect, kita Lambretta, Vespa itu apa ya, kayak nenek moyangnya skuter lah ya kan. Jadi kita respect lah. Nah, tapi kita lebih bahas ke attitude mereka penggunanya yang Iya. sekarang di Jakarta lah khususnya ya. Kita nggak bisa ngejudge semua wilayah Mana-mana di gitu ya. Indonesia karena kita kan tinggal di Jakarta. Jakarta. Terus gimana mereka cara bawanya ya, attitude, mannernya mereka kayak gitu-gitu kan. Dan apa yang mereka lakukan terhadap motor mereka, apakah itu juga bisa dikategorikan dalam respect brandnya mereka Iya. juga, mereka yang mereka pakai juga gitu kan. Kalau menurut lu gimana Van sekarang ini Van? Kalau dulu kan terkenal Vespa tuh respect, ya nggak? Iya. Brotherhood, Iya. ya nggak? Iya. Terus habis itu mesin samping lah, Iya. apalah ya Iya. kan. Terus Iya. habis itu satu Vespa mogok pasti semuanya ikutan mogok Solidaritasnya dalam tinggi tanda banget kutip. ya. Iya, solidaritasnya tinggi banget. Gimana kalau yang sekarang menurut lu? Kalau sekarang ini tuh udah macem-macem banget ya. Kalau bedanya aja jauh banget dari dulu gua masih anak Vespa, terus sekarang gua eh stop dulu nih Vespaan gitu ya. Vespa gua udah dijual segala macem. Itu kerasa banget gitu. Pokoknya abis gue jual Vespa, terus gue ganti motor pada saat itu di tahun 2016 berarti. Itu tuh, gue tuh ngerasa kok anak-anak Vespa tuh udah nggak seperti dulu lagi gitu loh. Oke, mungkin brotherhood-nya, masalah brotherhood, solidaritas mungkin masih masih lumayan ketara ya. Masih lumayan ketara gitu, masih saling membantu. Cuman kadang-kadang nih udah apa ya? Kalau dulu itu gue bener-bener ya, gue tuh sering ikut riding sama klub-klub Vespa gitu zaman Heeh. zaman dulu kan, Heeh. dari Kasada Vespa segala macem. Itu tuh bener-bener gak cuman Vespa Matic gitu. Jadi Vespa Matic itu kalau misal pun melihat ada Vespa tua mogok pasti Betul. dibantuin gitu loh. Bisa dilihat juga contohnya kayak di film eh, apa Bike Bike Boys. Baik Nah, boys Bike ya. Boys itu ceritanya agak sedikit menceritakan tentang kehidupan anak Vespa lah gitu. Jadi antara Vespa Matic sama Vespa, Nggak pokoknya ada Vespa gap modern ya. sama Vespa old gitu nggak ada gap. Cuman makin kesini kok gue lihat-lihat di Makin YouTube ada segala macam gapnya gitu itu ya. kok apa Yang mungkin Matic kumpul di yang Matic iya, gitu mungkin ya. mungkin nggak untuk semua orang lah. Maksudnya orang-orang tertentu ada yang masih seperti dulu gitu. Heeh. Cuman banyak juga anak-anak kemarin sore lah bisa dibilang kayak gitu, orang-orang pedagang baru yang memang dia nggak tahu sejarah Vespa atau gimana, gue nggak ngerti. Yang jelas dia baru baru tahu Vespa tuh pas modern Vespa aja. Terus habis itu dia kalau ngelihat Vespa, ya gue sering lihat kan di jalanan ketika gue lagi naik mobil maupun riding gitu ya. Gue ngeliat misalkan ada bapak-bapak tua gitu ya, terus Vespa tua juga gitu ya, dan mogok itu tuh si anak muda yang pakai modern Vespa ini tuh nggak berhenti sama sekali gitu Hmm. loh. Jadi mengabaikan aja gitu loh. Tapi ketika ada Vespa Matic yang bermasalah itu pasti mereka akan berhenti untuk membantu gitu loh. Apalagi yang satu tongkrongan gitu yang ada, biasanya kan ada stikernya gitu kan. Ini Hmm. tongkrongan ini nih. Nah, Hmm. itu pasti ada lah brotherhood-nya gitu. Hmm. Itu sih dari brotherhood-nya ya. Iya. Kalau menurut gue sih malah bukan, kalau zaman sekarang bukan ini lagi Van. Jadi kayak ya bener sekarang tuh dikubu-kubuin di dalam tongkrongan sebenarnya. Jadi ada komunitas di balik komunitas gitu. Kayak sekarang ya jarang kita lihat apa namanya, Tegur sapa gitu ya. pengguna Vespa yang gini masalahnya gini. Pengguna Vespa yang senior mungkin kalau kita sampai sekarang masih gunain Vespa modern, kita termasuk pengguna Vespa yang senior. Karena kita gunain Vespa sebelum kita punya SIM ya kan. Iya. Nah, itu apa namanya, gak mau ngumpul sama yang muda-muda. Terus terang ya, karena mannernya udah berbeda. Iya. Kalau menurut lu udah nggak ada lagi yang stop Vespa Matic lah kita bilangnya, stop ketika ada Vespa 2 tak yang mogok segala Iya. macam. Ada, cuman makin jarang karena itu rata-rata Vespa, apa namanya, pengguna Vespa senior
yang sekarang udah jadi bapak-bapak, udah punya anak kayak gitu-gitu loh. Jadi jarang ditemui di jalanan setiap hari. Palingan dia riding Sabtu Minggu kayak gitu. Sementara nih anak-anak muda nih yang lagi gembor-gembornya riding, Jumat, Sabtu, Minggu riding, kalau bisa Senin sampai Minggu, kayak sekarang nih kan lagi work from home, apa-apa from home. Mereka malah manfaatin riding. Ayo riding yuk, kecil tuh ke ini, ke curug itu. Itu ya mereka ya memiliki manner, attitude yang berbeda kayak gitu. Jadi pas ada hal yang seperti itu, ya mereka cenderung acuh gitu loh. Ya kan? Nah, di lain sisi ya mereka juga nggak mau ditemenin sama yang senior gitu loh. Si senior juga nggak mau gitu, kayak ya elah sama mereka mah anak kemarin sore. Ibarat kata kayak kita gini loh. Kita kan pengguna sepeda udah cukup lama gitu kan. Ketika di zaman ini ya kan, di sekarang ini Orang itu mendadak kan jadi ada orang mendadak jadi goesers lah ya kan. Ya pesepeda musiman gitu. Lu nyaman nggak kalau misalnya sepeda sama mereka? Mungkin nggak nyaman karena kita nggak satu suara, kita nggak satu pemikiran, kita nggak satu visi. Kita kejar kilometer, dia baru kejar gengsi, ya kan? Iya. Kayak gitu. Nah, makanya ya seperti itu gitu loh. Nah, itu kan dari brotherhood ya, gitu. Kalau sekarang dari apakah yang mereka lakukan tuh respect terhadap brand yang mereka pakai? Kalau menurut lu gimana, Van? Melihat modifikasinya, melihat penambahannya, segala macem. Kalau zaman dulu, gua itu memang melakukan upgrade CVT. Jadi gue itu memang melakukan upgrade CVT, ya, tapi bukan merombak mesin secara besar gitu loh. Jadi kenapa gue waktu itu upgrade CVT gitu ya? Karena Vespa pada zaman itu ya, Vespa waktu yang Vietnam pertama kali itu tuh mesinnya tuh gredek banget gitu loh. Dan sampai mengharuskan gua daripada gua di kemudian hari akan terbebani sama hal itu ya, harus servis terus segala macem. Gua soalnya hampir seminggu sekali gua servis gitu. Tapi gua akhirnya mikir gitu loh, mendingan upgrade CVT aja. Itu kan sama kayak misalnya produknya PCX sama Vario gitu kan. Terus gua upgrade CVT, tapi upgrade CVT memang ke yang memang produk aftermarket, cuman ini emang dari dulu itu khusus untuk Vespa. Itu adalah Malossi gitu loh. Kan ada dua brand untuk racing partnya, itu adalah Malossi sama Polini kan. Nah, gue pakai Malossi supaya ya gue cuma ngincer nggak ada gredek-gredek lagi gitu loh. Ya terus kalau gue lihat yang sekarang ini adalah lebih ke arah bukan kenyamanan. Iya, bukan kenyamanan. Lebih ke arah kenceng-kencengan. Dan mereka itu nggak memikirkan gitu loh, nggak memikirkan sama sekali. Jadi kayak misalkan nih, lu nih misalkan lu ngerti mesin nih, Vin. Jadi lu itu cari komposisi lagi gitu loh untuk nih biar nih Vespa bisa kenceng, ini Vespa bisa ini itu. Terus langsung diaplikasikan ke motor-motor konsumen gitu loh. Terus itu tuh kayak dan mereka para konsumen yang membeli itu gitu ya, membeli part-part itu, dia tuh kayak nggak mikir akan resiko-resiko untuk kedepannya gitu loh. Dan menurut gua Vespa itu cukup pada batasan tuh kayak upgrade CVT Malossi itu nggak nambah maksudnya nggak nambah. Itu cuma kenyamanan. Iya, cuma nggak ada gerdek aja gitu, kehalusan aja gitu loh. Tapi nggak nambah apa-apa karena menurut gua Vespa itu motor santai kok. Betul. Itu poin yang bagus. Iya. Jadi gua juga segini ya guys ya. Kalau lu modifikasi kenceng nambah speed khusus untuk racing itu nggak apa-apa banget. Itu boleh banget. Kalau lu pengen racing ya, itu motor lu bukan buat street use tapi race use, itu nggak masalah banget gitu loh. Karena motor-motor seperti Vespa itu memang sebenarnya kalem, cuman mereka punya segmen racingnya tersendiri. Cuman bukan di jalan teman-teman. Jadi kalau kalian racing di jalan, itu kalian sama saja menghancurkan nama atau Vespa. image dari si Piaggio Vespa itu sendiri gitu loh. Orang nanti apalagi nih sekarang udah muncul nih, udah rise up ke permukaan Lambretta, pesaing keras dari dulu, Vespa, iya. ya kan? Ya sekarang di-develop sama SIM, SYM, dan ini gebrakan yang maco dan menggetarkan karena ini tuh dia rilis kayaknya tuh ya seakan-akan tuh udah disiapkan rilis di saat image-nya Vespa udah memburuk. Iya, udah dengan turun. Kalian semua itu yang pada racing-racingan, iya ya kan?
ember gitu loh. Gue dulu terus terang, gue dulu ganti knalpot racing, cuman gue use DB killernya gitu. Karena kenapa gue pakai knalpot racing? Ya kan sprint itu kan looks-nya udah sporty, ya kan? Gue ya masa silencernya begitu kan, silencernya kan lucu ya. Kalau misalnya yang lampunya bulat-bulat yang nggak ada kesan sportnya sih masih nggak masalah, kayak punya halus segala macam nggak masalah. Cuman ini udah tajam-tajam kotak-kotak kok, knalpotnya begini kan jadinya agak wagu aja ya. Gue kan orang yang maniak desain banget, jadinya gue pengen something yang perfect untuk motor gue gitu loh. Tapi yang nggak upgrade sampai mesin. Sekarang kan lebih banyak kan upgrade mesin segala macam. Nah, sekarang lu sering lihat lah ya kayak video-video drag race Vario versus Vespa gitu-gitu. Itu udah bukan scene lu, men. Iya. Itu kalau Jepang kan no comment lah. Karena kalau Jepang itu kalau mau drag race pakai Jepangan aja, soalnya emang kulturnya itu. Jepang tuh motor-motor kendaraan Jepang itu kulturnya seperti itu. Even though you have Lamborghini, ya kan? Apakah lu ada sih, cuman kalau lu emang culture banget orangnya, apakah lu use it di jalanan asaf, ya kan? buat drag race, meledak, ngapain gitu kan? Jadi kayak itu bukan scene lu, itu bukan bagian lu gitu, bro. Jadi itu akan malah menghancurkan image daripada Piaggio tersendiri gitu kan. Jadi ya menurut gua ini yang kita harus pahamin gitu loh. Ketika lu itu bicaranya itu di Sentul, di sirkuit, it's okay gitu. Lu mau nambahin berapa HP juga nggak masalah. Cuman kalau itu urusannya udah di street use, wah masalah banget, men. Karena orang bakal ngiranya apa? Ih, dulu ya Vespa tuh kayaknya lucu ya, anti klasi gitu ya. Terus habis itu pelan-pelan, pokoknya brotherhood-nya jalan banget. Kok ini malah kenceng-kencengan, membahayakan orang lain. Ya itu yang sekarang akhirnya lu bayangin dong Vespa Monasco zaman sekarang kan. Gimana gak goblok? Gue bilang udah goblok gitu, men. Vespa Monasco, ya kan? Itu dari bodinya aja udah nggak terbuat untuk itu, teman-teman. Jadi jangan kira lu, gua sama Arfan nggak tahu ya, maksudnya gini. Gua sama Arfan tuh tahu dan pernah lihat langsung di Kasada Vespa waktu itu kan. Ada satu Vespa yang buat racing. Lu pegang deh bodinya ya kan waktu itu. Itu udah nggak seperti itu, bukan bodi yang lu pakai ini gitu loh. Lu salah kaprahnya banget, men. Dan itu yang merusak image-nya gitu kan. Iya sih gitu. Dan kalau menurut tuh apalagi Van yang dirasain dari anak-anak Vespa, ada lagi nggak yang lainnya? Zaman sekarang nih. Dulu itu ya, zaman kita dulu itu, yang namanya kita pengguna Vespa itu kayak gini nih. Kayak gua beli Vespa Primavera, terus habis itu Arvin beli Vespa Sprint. Tapi nggak ada gap di antara dua itu gitu loh. Mungkin zaman sekarang ada yang namanya kumpulan Vespa Primavera, satu lagi Vespa Sprint. Jadi ada kayaknya gitu. Jadi kayaknya udah kayak di kotak-kotakan gitu loh. Dan dengan kesan kalau Vespa Primavera itu klasik dan Vespa Sprint itu sporty gitu loh. Dan kembali lagi itu semua tuh kayak cuman gengsi gitu, tau nggak? Jadi kayak itu aja ya. Kayak wah, terus keren-kerenan modifikasi. Nah, itu tuh hedon-hedonan segala macem. Nah, itu yang sebenarnya membuat dunia nggak cuma Vespa menurut gue ya, permotoran kita tuh rusak gitu loh. Gitu sih. Gue jujur ya, kangen banget sama dulu tuh kita belanja di Bonjer tanpa harus mikirin seberapa hedon kita. Kita lebih mikirin berapa ganteng motor kita sama seberapa nyaman jadinya. Gitu loh. Kayak dulu kita ke mana yang namanya yang di Jakarta Timur, Otista ya kan, Otista, kita ke situ ya kan, nyari spion, nyari apa, kita nggak peduli merek, bro. Yang kita pedulin cuman fungsi, kebagusan, kebaikan barang, kualitinya, sama harga. Semakin value-nya bagus ya kita beli. Kita nggak ada yang namanya wah gue mau hedon gini, nggak ada dulu ya kan. Ya itu zaman sampai gue bawa fiction tuh masih kayak gitu. Nah terus habis itu yang kalau gue ya, yang gue rasain banget itu cuma satu sih sebenarnya yang paling meresahkan gue banget. Vespa itu membuat
Vespa GTS ya, yang gede, yang bongsor, itu untuk jalan jauh, teman-teman. Kenapa lu pada pemakai Vespa zaman sekarang upgrade GTS sampai kenceng-kencengan gitu loh. Sumpah loh. Itu gua nggak tahu otak lu tuh ditaruh di mana. Kalau lu emang pengen kenceng-kencengan, seenggaknya kalau lu emang masih bandel banget nih pengen kenceng-kencengan pakai Vespa, belilah yang Vespa S. Paling gede juga Vespa Sprint, Vespa Primavera. Ini GTS, boy. Kan GTS itu kan emang besar. Dia kan memang diciptakan untuk jalan jauh biar comfort kan. Lu kenceng-kencengan pakai itu handlingnya gimana? Lu mau nyosok anjir. gue kan jadi bingung gitu kan, kayak buset dah, anak-anak zaman sekarang ya GTS digituin. Gue juga itu tuh awalnya gue dibilangin sama sepupu gue kan, itu tuh zaman sekarangnya GTS udah jadiin begitu, Vin. Masa sih? Gak percaya gue. Gak lama teman gue ada yang bilang, teman gue ada yang mau jual motor nih, Vin, mau nggak lu? Apaan? GTS. Berapa harganya? 50 sekian. Buset, mahal banget untuk tahun segitu, mahal menurut gue. Iya, soalnya dia udah upgrade mesin. Udah bore up ya. Jadi 180 cc. Buset, saingannya Bang Ari nih gue bilang. Saingan Lexia Bang Ari. Kalau menurut gue, Vespa bore up itu udah nggak pantas ada harganya. Betul, karena merusak mesin. Merusak mesin. Like it or not, bore up itu in any ways itu merusak mesin. Lu tuh harus face the truth, man. Lu nggak bisa jualan itu sebenarnya. Bukan harga tinggi pula. Iya. Kan? Syukur-syukur lu masih bisa dibayarin dengan harga normal. Iya. Ya kan? Iya. Buyer your potential buyers bakalan nggak ini loh, nggak peduli gitu. Bore up, apalah mesinnya gimana dong? Iya nggak? Iya. Kecuali lu ada dana, lu beli mesin satu lagi, lu bore up, mesin yang ori lu simpen. Itu bagus, ya kan? Lu nggak apa-apa dah mau jual 100 juta juga nggak apa-apa. Iya. Lu ada 2 pilihan nih, 2 mesin lu gelontorin, ya kan? Ini sekarang permasalahannya satu mesin orian, lu bore up, rusak. Motor Matic tuh nggak sesederhana motor kopling, boy. Nggak sesederhana itu sama sekali gitu loh. Matic itu lebih advance, walaupun dia penggunaannya lebih simpel, tapi teknologinya lebih advance. Karena sesuatu yang simpel nggak mungkin semudah itu dibuatnya. Iya, itu teknologi mutakhir soalnya. Gitu sih. Ya paling gitu sih, boy. Jadi kalau misalnya lu ada yang berkomentar lain, mungkin berbeda pendapat sama kita. Sekali lagi kita nggak menjelek-jelekin Vespanya, nggak sama sekali. Kita respect Vespa banget. That's why kita membuat podcast ini. Kita sayang sama Vespa, ya kan? Kita masa remaja kita tuh yang bikin seneng tuh Vespa. Yang membuat masa remaja kita indah tuh Vespa, men. Yeah. Ya orang tua kita, tapi lewat Vespa gitu kan. Orang tua kita beliin Vespa, kita seneng, kita riding pakai Vespa kemana-mana ya kan. Sampai kita dulu dagang onderdil ya kan. Iya. Dari Otista kita bawa ke Jakarta Barat gitu-gitu. Kita tuh seneng banget sama Vespa. Vespa itu ya setengah hidup kita lah dulu ya kan. Setengah perjalanan hidup kita, men. Jadi di sini sekali lagi gue tegesin, nggak ada rencana kita atau apa untuk menjatuhkan Vespa sendiri, nggak ada sama sekali. Kita bahkan kepengen banget. Gue bahkan ya, sekarang udah pengen pensiun dari ngebut-ngebutan, gue pengen larinya ya ke Vespa. There's no other choice, ya kan? Nggak ada pilihan lain, mau kemana, ya kan? NMAX, Racing, ya kan? PCX, juga gitu. PCX udah punya masalahnya, PCX sih kalem juga. Cuman, seenggaknya gue ada punya motor hobi gitu kan, yang memang nggak ngebut, cuman hobi, antik, lucu, klasik, keren gitu kan. Vespa, itu pilihan kita pertama, itu udah our first choice gitu, nggak ada pilihan lain, there's no other choice. Jadi di sini kita tegaskan, yang kita permasalahkan tuh pengguna-penggunanya yang sekarang ini banyak yang meresahkan seperti itu, dan cenderung membuat brand Vespa itu turun gitu sih. Mungkin gitu aja sih, Van, dari gua. Kalau lu ada yang mau tambah lagi nggak? Udah sih, gua cukup ya aja. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai habis. Jangan pada baper-baper, karena ini kita berdiskusi dengan bijak aja, dengan dewasa, dengan baik aja, sama-sama belajar. Dan sampai jumpa di Cekes berikutnya.